Hati-hati dalam memberikan hadiah kepada anak, apalagi jika hadiahnya berupa uang, karena bisa jadi anak akan ketagihan dan efek buruknya dia akan membandrol setiap kebaikan yang dia lakukan dengan harga berupa uang. Mencuci baju sendiri harganya 2.000, sholat harganya 5.000, menuruti ibu untuk ke warung harganya 1.000, mencuci piring sendiri harganya 1.000. Hati-hati ketika kita melakukan peraturan seperti ini untuk anak, karena ya bisa jadi anak akan ketagihan. Kalau hadiahnya uang, dia akan mengerti makna dari uang itu dan dia akan menghargakan segala kebaikan yang dia lakukan. Bukan tidak boleh memberi hadiah, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita memberikan hadiah kepada anak. Yang pertama, harus lihat usia. Kalau usianya TK itu tidak dianjurkan. Untuk usia SD mungkin bisa dipakai, tetapi cara ini digunakan sebagai cara terakhir ketika anak memang sudah sulit untuk diperbaiki, maka cara ini bisa dipakai. Tetapi ini pun tidak bisa diberikan hanya dari satu pihak, misalnya dari ibu saja atau dari ayah saja, dan dengan pembicaraan yang tidak resmi. Misalnya sambil selintas, sambil bicara tidak serius, kita katakan beli ke warung, nanti mama kasih 1.000. Tidak begitu. Seharusnya anak dilibatkan ketika bicara, apa saja yang harus diperbaiki dari anak, upah apa yang diberikan, dan ini harus ditulis itu, dan diberi jarak berapa lama perjanjian itu berlangsung. Kemudian yang kedua, hadiah itu tidak boleh berbentuk uang. Kenapa? Karena anak diajarkan untuk yaitu tadi melabeli atau membandrol setiap kebaikan yang dia lakukan dengan nominal uang. Apalagi untuk anak SD, dia sudah tahu makna uang, dia sudah tahu bagaimana cara memanfaatkan uang, sehingga dia bisa memanfaatkan kebaikan yang memang seharusnya dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi keinginannya. Hadiah yang bagus, kalaupun mau memberi hadiah, adalah dengan cara yang seperti di TK-TK itu memberi bintang, dan setelah berapa nilai bintang didapatkan, diberi hadiah tertentu yang bersifat edukatif. Edukatif itu misalnya ampa buku atau tempat pensil, jadi bukan nilai uangnya sendiri. Kalau saya sih lebih menyarankan kepada orang tua untuk memberikan hadiah bukan berupa barang, misalnya berupa satu pelukan dari ayah, misalnya satu pelukan dari ibu, itu akan bagus dan menstimulus anak. Tetapi apapun bentuk hadiahnya sebetulnya, mau barang, bentuk bintang, atau berupa
pelukan tadi yang harus ditanamkan sebelum kita memberi hadiah. Ada satu hal yang perlu ditanamkan kepada anak, yaitu bahwa melakukan kebaikan itu sebetulnya ada yang lebih besar yang akan dia dapatkan daripada hadiah yang kita berikan. Apa itu? Yaitu kebaikan yang akan dia dapatkan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kasih sayang dari Allah, dan kebaikan untuk dia sendiri. Dan ini harus diuraikan secara panjang dan bertahap oleh orang tua. Dan ini yang harus ditanamkan sejak kecil. Ketika anak-anak melakukan kebaikan, hargai kebaikan itu, puji kebaikan itu. Dan boleh untuk diungkit kembali kebaikan itu untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap kebaikan itu. Tanamkan juga tentang tanggung jawab ketika anak-anak bereskan tempat tidur, melipat pakaiannya, mengatur jadwal pelajarannya, menyiapkan sendiri pelajaran-pelajarannya. Itu adalah kewajiban dia. Nah, ketika dia melakukan kewajiban dengan baik, maka dia akan mendapatkan haknya. Haknya apa? Dia berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Misalnya, ketika anak membereskan mainan, setelah dia buat mainan itu berserakan, hak yang akan dia dapatkan ketika dia membereskannya, dia akan mudah untuk mengambil kembali mainan yang diperlukan di waktu berikutnya, atau pakaian yang dia lipat. Ketika dia melakukan kewajiban melipat pakaian dan merapikan lemarinya, hak yang akan dia dapatkan adalah dia akan mudah mencari pakaian mana yang akan dipakai. Dan ketika dipakai, bajunya akan terlihat tetap rapi. Itu yang harus ditanamkan kepada anak. Daripada memberinya hadiah. Bukan tidak baik, tetapi hadiah itu adalah motivasi terakhir. Setelah uraian-uraian atau pendekatan-pendekatan yang hakikat atau prinsip seperti tadi, ketika anak belum merespon atau ketika anak belum juga berubah, baru dipakai dengan cara hadiah. Itu pun dengan terus menekankan kepada anak bahwa hadiah itu hanya motivasi saja dan hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sebulan misalnya, 2 bulan misalnya. Intinya bukan di hadiah itu, tapi di kebaikan yang dia lakukan, di pembiasaan yang sudah dia lakukan. Dan terakhir yang harus diingat ketika Anda akan memberi hadiah kepada anak adalah buat secara bertahap. Jadi satu kebaikan, satu hadiah, dan dengan kata-kata yang jelas. Jadi begini, bukan kita melakukan, kamu kalau berbuat baik akan diberi hadiah, bukan, tapi kata-katanya jelas, spesifik kegiatannya, dan itu dilakukan 1 kali, paling banyak 3 kali. Lebih dari itu tidak disarankan. Misalnya 1, kalau kita buat peraturannya 10 misalnya. Kalau sholat hadiahnya apa, kalau sikat gigi hadiahnya apa, cuci piring hadiahnya apa, cuci sepatu hadiahnya apa, kemudian melipat baju hadiahnya apa. Tidak, tetapi satu kebaikan yang memang ingin diperbaiki, itu dulu yang diberikan hadiah.
Kalau itu misalnya 1 bulan atau 2 bulan sudah konsisten, misalnya sholat tepat waktu sudah konsisten, maka itu sudah selesai. Berikan kebaikan yang lain atau ajarkan kebaikan yang lain, motivasi kebaikan yang lain. 2 bulan untuk sholat tepat waktu, berikutnya untuk sikat gigi. Misalnya setelah 2 bulan konsisten atau sebulan konsisten, capai lagi kebiasaan yang lain. Jadi jangan sekaligus memberikan peraturan yang banyak, itu membuat anak akan bosan dengan sendirinya dan capaiannya menjadi tidak jelas, begitu. Jadi itu syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika kita memberikan motivasi kepada anak berupa hadiah. Sekali lagi diingat, memberi hadiah ini adalah cara terakhir ketika anak memang sudah tidak menurut, katakanlah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga berhasil.